Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Carla Shower yang berusia 48 tahun tinggal bersama anak-anaknya bernama Dion dan Devin yang masing-masing berusia 19 dan 13 tahun. Carla wanita yang selalu tersenyum, positif, dan sangat bangga dengan kedua putranya. Kedua putranya memiliki hubungan yang dekat satu sama lainnya. Dion memiliki banyak teman dan saat itu dia berpacaran dengan Simon Vess yang berusia 21 tahun. Simon adalah seorang gadis cantik dan berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah anggota dari sebuah gereja metodis di Swiss. Mereka semua tinggal di daerah Rapperswil di Swiss Utara yang merupakan sebuah tempat tenang dan indah yang hanya memiliki 5.000 orang penduduk. Di sini setiap orang saling mengenal. Desa yang aman ini menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin hidup damai dan tenang. Sehingga Carla sendiri tidak pernah mengunci pintunya jika sedang bekerja di rumah atau hanya keluar sebentar. Seperti kebanyakan orang di kota itu, Carla yakin keluarganya aman-aman saja, terutama di pagi hari. Di tanggal 21 Desember 2015 pagi, salah seorang teman Carla mampir ke rumahnya untuk menjemput anjing peliharaan Carla yang bernama Chili agar dibawa berjalan-jalan. Namun saat menyerahkan Chili, Carla bertingkah aneh. Dia terlihat sangat terburu-buru sambil mengeluarkan Chili dari dalam rumah. Dia tidak memakai make up seperti biasa dan tanpa berkata apa-apa, dia cepat-cepat masuk serta mengunci pintu rumahnya. Chili sendiri terlihat sangat gelisah. Temannya merasa heran tetapi tidak bertanya apa-apa karena tidak ingin mengganggu Carla. Begitupun dengan Dion yang beberapa hari sebelumnya telah berjanji akan bertemu teman-temannya, tetapi ketika dihubungi, ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Di hari yang sama pada jam 11.20 siang, seorang tetangga menelpon pemadam kebakaran untuk memberitahu mereka bahwa ada asap tebal yang berasal dari rumah Carla. Ketika mereka sampai di sana, di tengah kobaran api, mereka menemukan Carla, Dion, Devin, dan Simon dalam kondisi yang telah hangus. Mereka semua dalam keadaan terikat dan memiliki luka tajam di lehernya. Satu-satunya orang yang tidak ada di sana adalah suami Carla yang saat itu sudah berangkat kerja dari pagi. Semua orang terkejut bagaimana mungkin ada 4 orang dibunuh di siang bolong di desa mereka yang aman. Semua orang tentunya merasa sedih dan trauma hal seperti itu terjadi di sana. Polisi meyakini jika ada lebih dari 3 orang yang melakukan serangan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan mereka adalah kenapa dan apa motifnya. Keluarga Carla serta keluarga Simon diketahui tidak memiliki musuh, terutama karena mereka tinggal di desa yang damai. Polisi memeriksa DNA serta sidik jari yang berasal dari TKP, namun tidak satupun yang cocok dengan database.
Polisi juga menemukan bahwa Carla telah menarik uang sejumlah 1.000 euro dari ATM di pagi itu pada jam 9.50 pagi. Pada jam 10 pagi, dia pergi ke ATM bank lain dan menarik uang sebanyak 9.850 franc. Dari kedua CCTV ATM, terlihat Carla sangat tegang dan terburu-buru. Saat itu, dia juga tidak memakai make up. Dan beberapa jam kemudian, tetangganya melihat asap dari rumahnya. Polisi sekarang berasumsi jika pembunuhan tersebut memiliki motif uang. Mereka memperkirakan jika si penyerang memasuki rumahnya, menyandera, meminta uang tebusan, dan menahan anak-anaknya di rumah selama Carla sedang menjemput uang di ATM. Setelah mendapatkan uang untuk menghilangkan jejak, si pelaku membakar rumah beserta penghuninya. Polisi pun menawarkan hadiah berupa uang bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang kasus itu atau bahkan menangkap pelakunya. Mereka menerima ratusan informasi dari publik yang ingin membantu. Selain itu, polisi juga menggunakan berbagai jenis teknologi agar bisa menangkap pelaku. 5 bulan sesudahnya, mereka berhasil melacak dengan cara mengecek semua komputer yang ada di wilayah tersebut untuk mencari tahu apa yang dicari orang-orang dalam mesin pencarian Google mereka. Polisi berhasil melacak IP address dari seorang pelatih sepak bola yang tinggal di wilayah tersebut. Diketahui sebelum terjadinya kasus tersebut, pria itu setiap harinya akan berjalan kaki sambil mengajak anjingnya berjalan-jalan dengan melewati rumah keluarga Carla. Namun di hari kejadian, dia tidak lewat seperti biasanya. Di hari itu, dia mengganti jadwal dan ponselnya dalam keadaan off. Namun karena dia tidak memiliki catatan kriminal dan polisi tidak memiliki bukti yang kuat, polisi tidak bisa menahannya. Polisi pun kemudian mencoba rencana lain dengan berpura-pura mengadakan razia di 2 jalur jalan antara 2 kota yang biasa dilewati oleh tersangka. Dengan berpura-pura memeriksa kesadaran para pengemudi, mereka melakukan tes pernafasan yang kegunaan aslinya untuk memastikan apakah pengemudi dalam keadaan normal atau mabuk. Dengan cara ini, mereka berhasil mendapatkan DNA milik tersangka yang ternyata cocok dengan DNA di TKP. Pada tanggal 12 Mei 2016, pelatih sepak bola yang bernama Thomas Nick berusia 34 tahun ini ditangkap saat sedang berada di Starbucks. Menurut sebuah koran, saat terjadi penangkapan, di dalam tasnya Thomas memiliki sebuah sajam, borgol, korek gas, beberapa sarung tangan, masker, serta beberapa buah mainan dewasa. Di komputernya ditemukan lebih dari 8.000 video unyil para bocil dan 10.000 video unyil para abigail yang dia download sejak tahun 2011. Diketahui juga bahwa dia telah mengintai keluarga lainnya di wilayah itu yang juga memiliki putra seumuran Devin. Setelah Thomas ditangkap, dia mengakui jika dia adalah seorang penyuka bocil dan telah menguntit putra Carla selama beberapa waktu serta mempelajari rutinitas mereka sehari-hari dan secara rutin juga memperhatikan mereka di media sosial. Dengan sabar di pagi itu, dia menunggu hingga suami Carla berangkat kerja. Setelah merasa yakin di rumah hanya ada Carla dan anak-anaknya, dia mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai psikolog yang berasal dari sekolah Devin. Dia menggunakan suara serta identitas palsu untuk mengelabui Carla agar diizinkan masuk dan membicarakan hal penting tentang Devin. Sesaat setelah dia berada dalam rumah, Thomas mengeluarkan sajam dan memaksa Carla untuk mengikat semua anak-anak sambil mengancam akan melenyapkan mereka semua jika Carla tidak menuruti perintahnya. Thomas kemudian memaksa Carla untuk mengambil uang di ATM. Dan setelah Carla kembali, Thomas melecehkan Devin di hadapan Dion dan Simon. Selanjutnya, dia melenyapkan mereka dan membakar rumah tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.
Dia juga sempat merekam perbuatannya saat melecehkan Devin di hadapan keluarganya dan membuang senjata pembunuhan yang hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Di hari yang sama, setelah melakukan aksinya, dia pulang ke rumah dan membawa anjingnya berjalan-jalan. Di malam harinya, dia mengajak teman-temannya ke kasino dan makan malam dengan menggunakan uang milik Carla. Uang itu juga dia gunakan untuk membawa ibunya liburan bermain ski ke Paris, membeli baju baru, dan membayar dokter hewan untuk anjingnya. Polisi juga menemukan jika gelar masternya di bidang sains adalah gelar palsu dengan tujuan untuk mengelabui ibunya yang menyangka dia telah lulus kuliah. Dalam komputernya polisi menemukan daftar 11 nama bocil lengkap dengan foto, alamat sekolah, serta detail-detail pribadi tentang mereka. Namun dari 11 nama ini, ada 2 nama yang diincarnya secara rutin, yang salah satunya adalah Devin. Dalam buku catatannya, Thomas menuliskan semua rencana dan pola dalam melakukan aksinya. Dalam persidangan, semua orang memanggilnya sebagai monster. Dia mendapatkan banyak tuntutan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Namun, dia berencana akan mengajukan banding. Selama persidangan, dia mengatakan jika dia memiliki rencana untuk masa depannya dengan mengambil kuliah ekonomi melalui kuliah online. Dan setelah bebas nanti, dia akan menjaga ibu serta anjingnya. Tujuannya agar bisa kembali ke masyarakat dan hidup normal, serta banyak hal-hal halu lainnya yang tentunya ketika mendengar hal ini aku yakin banget kalian pasti pengen ngarungin ini orang. Dan untungnya semua rencana halunya harus dilupakan ketika di tahun 2018 Thomas divonis hukuman penjara seumur hidup. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.